Ya sudah banyak ya. Sebentar saya ini dulu download dulu. Sebentar. Mikir itu adalah segala yang Anda pikir. Hmm. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Eh, di sini yang hadir sudah 23 orang. Apakah benar hadir? Oh, ada ya Siap, Ibu benar. Hadir. Jamil. Hadir Ada. Bu, hadir. Siap. Saya mau share dulu nih ini. Ada dua materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu teori Gestalt dan yang kedua teori Trait and Factor. Tapi yang kedua ini belum bisa di-download ya. Kita ini dulu aja. Teori Gestalt dulu aja. Nah, kita kemarin yang sudah kita bahas ada psikoanalisis, kemudian behavior, humanistik, dan CBT, kemudian REBT ya. Dan sekarang teori dan teknik terapi Gestalt. Nah, apa itu teori terapi Gestalt? Gestalt ini adalah turunan dari teori humanistik ya. Seperti kita tahu, humanistik itu bahwa teori psikologi yang ingin memanusiakan manusia. Jadi melihat keseluruhan manusia secara utuh merupakan proses menjadi manusia itu sendiri. Jadi manusia dihargai dari segi pengalamannya, dari segala aspeknya manusia. Jadi manusia dilihat sebagai manusia yang bisa punya kendali atas dirinya sendiri, bukan karena dipengaruhi lingkungan, bukan juga karena dipengaruhi masa lalu, tetapi manusia itu berpotensi untuk menyelesaikan segala masalahnya dengan kendalinya sendiri, dengan kehendaknya sendiri, gitu. Itu terapi humanistik. Ya, nah sekarang kita beralih ke terapi Gestalt. Nah, kalau terapi Gestalt dikembangkan oleh Fritz Perls, Laura Perls, dan Paul Goodman pada tahun 1940 sampai 1950-an sebagai respon terhadap psikoanalisis tradisional ya. Nah, teori ini lebih berfokus pada pengalaman saat ini, bukan menggali masa lalu secara mendalam. Jadi, pengalaman here and now, pengalaman di sini dan sekarang. Ya, mungkin kita sering mendengar ya, terutama dalam Abah mungkin yang sering mengatakan bahwa kita harus hidup saat ini
di sini, dan seperti ini, begini. Jadi tidak usah terlalu memikirkan masa lalu atau tidak usah terlalu memikirkan masa depan. Karena kan kalau dari psikoanalisis kita tahu manusia itu dibentuk oleh masa lalunya ketika masih kecil. Nah, seringkali orang menjadi kecewa, trauma atas masa lalunya. Oh, saya waktu kecil digini ini sama ibu dan bapak saya, didikannya seperti ini. Oh, saya masa lalu dibully oleh teman saya, menjadikan saya seperti ini. Jadi saya begini itu karena pengaruh orang-orang lain di masa lalu, misalnya seperti itu kalau psikoanalisis. Atau ada juga yang berpikir, oh saya begini karena lingkungannya yang membuat saya seperti ini. Nah, kalau Gestalt itu, kata Gestalt bukan seperti itu, tetapi manusia itu jangan terlalu memikirkan masa lalu, karena masa lalu bisa menjadi trauma yang menyakitkan buat kita. Kadang kita bisa menyalahkan ibu atau ayah kita karena masa lalu tersebut. Kadang juga kita bisa menyalahkan lingkungan-lingkungan sekitar. Ya, padahal kita punya tanggung jawab untuk kita di hari ini dan sekarang, saat ini. Gitu. Dan kita juga tidak boleh terlalu memikirkan masa depan. Ya, karena terlalu memikirkan masa depan itu akan membuat kita cemas. Ya, terlalu memikirkan misalnya nih, saya nanti masa tuanya gimana ya kalau nggak ada yang urus. Kan tuanya juga masih lama gitu. Tapi cemasnya sudah dari sekarang. Itu merugikan kita. Misalnya nanti eh, saya gimana ya kalau saya eh, misalnya ya kalau masih remaja, gimana ya nanti kalau saya menikah, nanti saya begini-begini kata orang juga seperti ini berumah tangga, itu kan itu membuat kita cemas. Secara tidak sadar membuat kita cemas dan itu merugikan untuk diri kita. Itu menurut terapi Gestalt. Kita tidak Jangan terpaku atas masa lalu atau masa depan, tapi kita harus fokus pada pengalaman saat ini, here and now, saat ini dan di sini ya. Karena terutama saat ini ya, sekarang itu kita kan banyak main gadget, main HP, dan fokus pikiran kita kadangnya ke dunia maya. Kita berhubungan dengan orang lain yang mana dia itu tidak ada di sini. Kadang dia ada di mana gitu ya, di belahan dunia mana, tapi fokus kita terus memikirkan dia yang jauh di mana. Nah, itu katanya tidak diperbolehkan menurut Gestalt. Justru kita harus fokus ke di sini saat ini kita sekarang. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, ya saat ini lakukan, jangan dinanti-nanti gitu. Kalau kita jangan terlalu mikirkan orang yang jauh di mata kita, tetapi fokuslah ke diri sendiri yang ada di sekitar kita, yang baik, berbuat baik ke fokus ke sekitar kita yang terlihat. Itu. Itu menurut Gestalt. Jadi fokus ke pengalaman saat ini, bukan menggali masa lalu secara mendalam. Nah, terapi Gestalt juga menerapkan pendekatan holistik. Holistik itu pendekatan yang secara keseluruhan, pendekatan manusia, melihat manusia secara utuh. Manusia itu berfungsi seluruh kesadarannya secara utuh gitu. Semua pengalaman-pengalaman manusia itu dibahas dan digali, yang mengintegrasikan pikiran, emosi, tubuh, dan lingkungan. Jadi bukan hanya lingkungan saja, tetapi manusia itu dilihat dari pikirannya. Manusia itu berpikir. Jadi pikiran juga mempengaruhi seseorang. Kemudian emosi perasaan juga mempengaruhi seseorang. Kemudian tubuh juga mempengaruhi seseorang. Maksud tubuh apa? Maksudnya adalah gerakan ini ya, gerakan tubuh yang secara tidak sadar ataupun secara sadar juga. Gerakan psikomotor kita. Misalnya, ketika kita malu ya bertemu orang lain kan kadang kita ada saja yang dipegang gitu. Memegang buku, memegang baju, megang tangan. Itu gerakan yang secara kita tidak sadar, tapi itu mempengaruhi diri kita, gerakan-gerakan tersebut. Atau misalnya gerakan kita saat malu bertemu orang lain, maka kepala kita menunduk. Ya, menunduk itu harus kita sadari bahwa itu bagian dari manusia itu sendiri. Itu bisa menyebabkan apa gerakan-gerakan itu dipengaruhi oleh emosi dan pikiran seseorang. Itu juga tidak boleh kita lewatkan untuk kita bahas dan kita gali.
Kemudian apalagi ya, gerakan-gerakan tubuh itu banyak. Misalnya berkeringat di telapak tangan, kan itu menunjukkan kita takut, apa namanya, gelisah, cemas gitu. Atau banyak juga kalau dalam psikologi itu misalnya kalau orang yang terkena depresi itu sering sekali kepalanya merasa tegang, ya. Ada merasa sakit kepala karena sakit kepala itu ada ketegangan-ketegangan di pembuluh darahnya, ya, di saraf-sarafnya. Kemudian sakit ini apa, tengkuk leher, kemudian ada yang mati rasa dalam bagian tubuh kita, tiba-tiba ada yang kebas dan mati rasa. Itu menunjukkan gejala depresi dan itu harus dilihat dari keseluruhan manusia itu. Kemudian ada juga yang apa, susah untuk nelan ludah, ya. Dulu saya ketika mau ujian, pernah ya mau ujian apa, ujian kompre ya dulu, 1 tahun ke belakang. Nah, saat itu saya seperti susah untuk nelan air liur dan harus, kalau mau ngomong itu harus di ini dulu, dipancing dengan air minum. Jadi bisa keluar suara. Nah, itu juga bisa menunjukkan kecemasan seseorang, ya. Susah nelen, kemudian sering mual, muntah, susah BAB, sembelit, ya. Itu juga menunjukkan ada gejala kecemasan dan depresi dalam diri kita. Nah, itu juga harus dilihat sebagai kesatuan utuh dari manusia itu sendiri. Kemudian lingkungan juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Itu menurut Gestalt itu harus dilihat bahwa semua orang, segala apapun dalam manusia itu mempengaruhi seorang individu itu. Nah, kemudian kita beralih ke prinsip utama terapi Gestalt, ya. Yang pertama itu adalah kesadaran penuh terhadap diri dan lingkungan sekitar di setiap momen. Ya, kesadaran penuh itu kalau dalam bahasa Inggrisnya awareness. Itu kalau kata Gestalt kita itu harus sadar atas diri kita, sadar secara penuh atas diri kita, atas lingkungan kita, karena kadang kita tidak menyadari diri kita sendiri. Ya, kita ada di sini tapi pikiran kita melayang kemana, misalnya ini lagi kuliah nih. Harusnya kan pikiran kita fokus ke perkuliahan, tetapi kadang pikirannya ke pekerjaan, ke istri, misalnya ke suami, ke anak, kemana, ke film, ke apa gitu. Nah, itu menurut Gestalt itu mental yang kurang baik, karena kalau yang bagus itu adalah sadar penuh di mana dia sekarang dan di mana dan sedang apa dan saat apa sekarang, itu harus sadar secara penuh. Kemudian sadar penuh atas lingkungan sekitar. Nah, kalau dalam tasawuf ya, saya pernah ini ya, dalam beberapa manakib itu mungkin Abah ataupun Wakil Talkin ya, ada juga ini ya, Pak Haji Budi itu mengatakan bahwa kesadaran itu kalau dalam tasawuf diartikan ke hudur, ya, dalam bahasa Arab itu hudur, kehadiran penuh saat ini, di sini, dan saat apa, seperti ini. itu itu juga adalah bagian dari terapi Gestalt itu, ya. Mungkin kita banyak belajar dari Abah tentang bagaimana menjadi manusia yang berfungsi penuh itu. Karena saya yakin Abah eh, sudah apa ya, sudah sangat menguasai psikologi secara umum untuk dirinya sendiri, sudah dalam kesadaran penuh, psikologi secara umumnya sudah benar-benar dikendalikan. Bahkan beliau sudah mencapai tingkatan kesadaran yang di atas psikologi secara umum, yaitu tasawuf. Tasawuf itu lebih dari eh, mengetahui ilmu jiwa secara umum, bahkan itu sudah mencapai tingkatan tertinggi karena sudah apa ya, ada pencapaian teosentris di situ. Jadi melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam segala aspeknya. Ya, beliau sudah mengetahui dirinya seperti apa, bahkan meleburkan dirinya. Jadi ada fana billah, meleburkan dirinya kepada Allah, melewati fana bi syekh, ya.
meleburkan dirinya kepada gurunya. Itu sudah tingkatan lebih dari manusia secara umum. Nah, mungkin kita juga harus apa ya, bisa tentu sebagai muridnya bisa mengikuti jejak beliau. Nah, untuk mempelajari bagaimana psikologi ini ya. Kemudian yang kedua itu kan yang pertama tadi kesadaran secara penuh dan yang kedua tanggung jawab pribadi. Ini prinsip utama terapi Gestalt, tanggung jawab pribadi. Artinya apa? Kita harus tanggung jawab kepada diri kita dan tindakan kita yang kita pilih. Saat ini saya misalnya sebagai dosen, sebagai pengajar, saya harus bertanggung jawab atas saat ini. Karena ini adalah pilihan saya. Dan apapun yang terjadi sama ibu, bapak, ataupun semuanya ya, itu adalah pilihan ibu, bapak. Maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang saat ini kita rasakan dan saat ini kita lalui, saat ini kita hadapi. Itu adalah tanggung jawab kita karena itu adalah yang dipilih. Atau misalnya ada seorang santri ya, dia dipaksa oleh ayahnya untuk mondok mondok pesantren. Kemudian saat mondok dia asal-asalan dan dia mengatakan, ah saya ini mah bukan kemauan saya pesantrennya juga, jadi saya tidak usah benar-benar lah asal nurutin aja kemauan orang tua. Nah itu kalau menurut terapi Gestalt itu kesalahan besar karena apapun yang dia hadapi itu adalah keputusan Ya, dia. sama Ya, dinayan kayak dia garing. mondok meskipun keinginan orang tua, tapi kalau dia tidak memutuskan untuk mondok pesantren, maka dia tidak akan mondok. Ibu bapaknya tidak mungkin kan maksa dia, itu bukan suatu paksaan sebenarnya. Meskipun memaksa, tetapi kan anak itu sebenarnya bisa kabur dari rumah mungkin, bisa menolaknya. Tetapi selama dia menerimanya, selama dia akhirnya mondok juga, berarti itu keputusan dia. Karena tidak mungkin kan kalau yang sekarang paksaan itu kan berarti yang menuju kepada hilangnya nyawa, itu paksaan. Misalnya mungkin di apa pistol gitu ya, pistol disimpan di kepala kan tidak juga. Berarti kalau tidak sampai ke penghilangan nyawa itu masih bisa untuk kita tolak sebenarnya. Nah, kalau kita sudah menyetujui meskipun hanya kalaupun hanya dengan paksaan tapi paksaan biasa, itu berarti adalah keputusan diri kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi itu adalah keputusan saya dan saya bertanggung jawab atas saya saat ini, di sini, dan seperti ini. Nah, itu tanggung jawab menurut Gestalt ya. Perasaan saya juga itu adalah tanggung jawab saya. Saya misalnya saat ini sedang kecewa, saya saat ini sedang marah. Kemudian kita menyalahkan orang lain terus-menerus. Tetapi apakah dengan menyalahkan orang lain perasaan yang marah dan kecewa itu bisa menjadi pulih, bisa menjadi sembuh dan bahagia? Tidak juga kan? Nah, maka saya bertanggung jawab untuk memulihkan perasaan saya yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Perasaan yang marah menjadi bahagia itu adalah tanggung jawab diri saya karena ini adalah saya seutuhnya. Itu menurut Gestalt ya. Kemudian prinsip kita lanjutkan ya, prinsip utama terapi Gestalt selanjutnya adalah pendekatan holistik. Jadi melihat manusia sebagai kesatuan utuh, bukan bagian-bagian terpisah. Itu tadi kan sudah dibahas ya. Sebagai manusia dilihat dari pikirannya, perasaannya, emosinya, kemudian lingkungannya, kemudian gerakan tubuhnya. Nah, kita lanjut ke prinsip utama terapi Gestalt yang keempat adalah hubungan kolaboratif. Jadi ada kerjasama antara terapis dan klien dalam proses penyembuhan. Kalau dalam proses konseling, nanti kita sebagai konselor memberikan konseling kepada klien, maka klien itu dibimbing sampai sembuh gitu. Dibimbing sampai sembuh dan harus ada kerjasama yang terus-menerus antara konselor dan klien supaya klien sadar secara penuh atas dirinya, kemudian supaya klien tanggung jawab atas dirinya, dan konselor juga harus melihat secara keseluruhan dari klien tersebut. Itu terapi Gestalt ya. Kemudian kita beralih ke tekniknya.
Teknik terapi Gestalt itu seperti apa sih? Yang pertama itu ada kursi kosong, empty chair teknik ya. Empty itu kosong, chair kursi. Jadi terapi kursi kosong. Di sini bagaimana sih caranya kita memberikan konseling kepada klien yang punya masalah, bisa masalah depresi, cemas, atau masalah perilaku, masalahnya sehari-hari apa saja. Nah, yang pertama itu adalah teknik kursi kosong. Caranya seperti ini nih, klien bicara pada kursi kosong yang mewakili orang lain atau bagian dari diri sendiri yang ingin dijelajahi untuk membantu mengungkap perasaan tersembunyi dan konflik internal yang sulit diakses dengan cara konvensional. Nah, ini biasanya untuk menyelesaikan unfinished business, jadi urusan yang belum selesai. Nanti si klien ini disuruh duduk ya di sebuah kursi dan menghadap ke kursi yang kosong. Jadi klien disuruh untuk bicara secara langsung ke kursi kosong. Kursi kosong itu diibaratkan seseorang yang ada dalam masalahnya, ataupun lingkungan yang ada dalam masalahnya, ataupun pengalaman yang ada dalam masalahnya. Jadi disuruh bicara ke kursi kosong seolah-olah kursi kosong itu adalah wujud dari seseorang. Ya. Nah, supaya apa? Supaya perasaan tersembunyi dari si klien ini keluar semuanya. Karena kadang kan kalau kita ngomong ya, kadang kita ada perasaan yang belum selesai dalam diri kita. Kita marah nih, tapi nggak tahu marah kenapa. Marah sama orang tua, ingin kabur dari rumah, misalnya kalau remaja ya. Nah, tapi dia sendiri tidak tahu nih masalah yang sebenarnya seperti apa. Itu bisa diselesaikan dengan cara bicara ke kursi kosong tersebut. Karena nanti ada timbal baliknya. Jadi ini, saya beri contoh ya. Ini ceritanya bisa dengan orang tua, mantan pasangan, atau bagian diri yang diabaikan. Saya kasih contoh nih seperti ini. Misalnya, ada seorang anak remaja yang dia kabur dari rumah karena dipaksa oleh ayahnya, dipaksa oleh ayahnya untuk kuliah di tempatnya. Misalnya si anak itu orang Ciamis nih, tapi si anak itu kabur karena ingin kuliah di Jakarta. Sementara ayahnya tidak menyetujui si anak itu kuliah di Jakarta. Pengennya anak itu kuliahnya di Ciamis saja, gitu. Nah, si anak itu konseling dengan konselor, dan nanti si konselornya nyuruh anak itu duduk di sebuah kursi, bicara dengan kursi kosong. Eh, Pertama, menyuruh ya kepada anak itu supaya menceritakan bagaimana sih perdebatan pada hari itu dengan ayahnya. Misalnya, eh, nak, coba kamu contohkan saat itu kamu bicara dengan ayahmu seperti apa. Si anak itu pasti langsung bicara. Saat itu gini ya, saya contohkan. Ya, aku ingin kuliah ke Jakarta. Aku ingin, karena di sana itu pasti aku menjadi sukses, tolong izinkan aku. Nah, sudah itu, si anak itu disuruh untuk menjadi ayahnya. Sekarang pindah ke kursi depannya, menjadi ayahnya, dan bicara ke kursi kosong yang di depan, seolah-olah itu adalah anaknya. Si kliennya berpura-pura nih jadi ayahnya. Tidak boleh, nak, sambil ini ya, pegang apa tangan di pinggang. Tidak boleh. Pokoknya kamu harus kuliah di sini. Ayah tidak mengizinkanmu untuk kuliah di Jakarta. Kalau kamu maksa, kamu boleh keluar dari sini. Gitu. Nah, nanti si anak disuruh lagi menjadi anaknya kembali. Kamu sekarang mau menjawab seperti apa? Silahkan, misalnya kata konselor. Nah, anak ini mengatakan, ah, bisa menjawabnya langsung apa yang saat itu terjadi, atau misalnya anak ini berkatanya seperti ini, saat itu Bu, saya tidak menjawab apapun karena saya takut sama ayah saya, dan saya tahu nih kalau kalaupun saya maksa menjawab, ayah saya tetap kekeh dengan pendiriannya. Nah, tapi si konselor harus bisa meyakinkan klien, silahkan kamu bicara dari lubuk hatimu, meskipun saat itu kamu tidak mengatakan apapun, tapi kira-kira saat itu kalau kamu bisa bicara, dalam hatimu itu pengennya kamu bicara apa?
Aku sih saat itu pengennya bicara seperti ini, Bu. Ayah, jika ayah tolong izinkan aku di Jakarta itu peluang untuk suksesku sangat banyak. Di sana juga kuliahnya itu apa universitasnya juga sangat terkenal dan sudah diakui di sana banyak mengeluarkan lulusan-lulusan yang hebat, dosen-dosennya juga hebat misalnya. Nah, sudah mengatakan tersebut, si ibu tadi, ibu konselornya menyuruh anak itu menjadi ayahnya lagi. Kira-kira kalau kamu jadi ayahmu, kamu akan menjawab apa dengan jawaban seperti tadi? Nah, si apa tadi kliennya pura-pura jadi ayahnya dan mengatakan, anakku, sebenarnya bapak itu tidak bukan marah dengan kamu ingin ke Jakarta, tapi sebenarnya ayah tidak mau kamu meninggalkan ayah di sini sendiri. Setelah ibumu meninggal, ayah menjadi takut akan kehilangan seseorang dan ayah tidak ingin kehilangan kamu lagi. Tolong temani aku di sini. Pasti ayahku akan bicara seperti itu, Bu. Ya. Nah, kemudian si kliennya disuruh jadi anaknya lagi. Nah, kalau gitu kamu kira-kira akan jawab seperti apa? Sebenarnya aku juga kasihan sama ayahku, tapi kalau aku tahu jawabannya seperti itu, mungkin aku akan lebih nurut akan kemauan ayahku. Atau di sini juga aku banyak hal yang bisa aku kerjakan dan aku bisa mengembangkan diriku. Nah, ya seperti itu contohnya. Dari contoh yang saya tadi dari konselingnya, kita bisa mengambil banyak pelajaran ya, bahwa dengan teknik kursi kosong ini bisa menyelesaikan urusan yang belum selesai, baik hubungan pasangan, orang tua dengan anak, ataupun bagian diri yang diabaikan gitu. Gitu. Nah, itu juga nanti bisa kita apa praktekkan ya kepada siapapun. Karena sebenarnya manusia itu sudah tahu jawabannya, sudah tahu kondisi keluarganya seperti apa. Tetapi ya itu tadi ya, ada mekanisme pertahanan diri dalam diri kita yang sudah saya bahas dulu ya di psikoanalisis bahwa kita itu ada mekanisme pertahanan diri. Di antaranya kita ini ingin melupakan hal yang menyakitkan kita, seolah-olah tidak terjadi apapun, gitu. Kemudian kita itu kadang ingin lari dari permasalahan, itu mekanisme pertahanan diri dalam diri kita. Dan itu sangat bisa digali dengan teknik kursi kosong itu. Dan yang kedua nih ada teknik bahasa dan I statement ya. Dengan teknik bahasa ini menggunakan bahasa kepemilikan perasaan seperti saya merasa. Nah, contohnya seperti ini. Kita kan klien ataupun kita juga seringkali menyalahkan orang lain ya. Misalnya ketika saya merasa marah, misalnya ada cekcok suami istri. Kemudian seringkali kan kita menyalahkan suami kita. eh Kamu sih seperti itu, jadi akunya begini. Kamu yang marah-marah terus, jadi akunya seperti ini, misalnya. Nah, itu harus dirubah statement itu dari dia yang membuat saya marah menjadi saya merasa marah. Jadi lebih ke diri saya. Karena kalau biasanya ya, kalau sudah mengatakan sebenarnya saya merasa marah atau misalnya suami istri itu tadi ya, si istrinya mengatakan, sebenarnya saya saat ini merasa sedih loh atas perlakuanmu marah-marah sama anakmu gitu. Itu biasanya si suami lebih apa ya, lebih tersentuh hatinya. Oh, begitu ya perasaan kamu. Kan kalau misalnya berbeda dengan kamu sih marah-marah terus, itu seperti menyalahkan dan menyudutkan. Itu berbeda kalau yang mengatakan saya merasa sedih. Itu artinya jadi lebih berbeda. Nah, dengan teknik bahasa I statement ini ya, statement ke saya ini, itu kita itu menjadi lebih bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Jadi, saya merasa sedih, maka saya harus apa? Gitu. Saya merasa kecewa, maka saya harus memulihkan perasaan saya ini lebih bahagia, misalnya. Jadi, atau ini ya, jadi lebih ke I statement. Atau juga bahasa yang
lebih ke tanggung jawab. Misalnya, saya bertanggung jawab atas pekerjaanku saat ini. Itu juga bisa ya. Misalnya klien yang banyak masalah dengan pekerjaannya, dia disuruh bikin statement, saya bertanggung jawab atas pekerjaannya saat ini. Misalnya ada klien, saya mau males nih kerja terus sepanjang hari udah jenuh. Nah, si kliennya disuruh untuk mengatakan saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya bertanggung jawab atas keluarga saya bertanggung jawab atas tugas saya. Itu sepertinya mekanisme ya, mekanis, seperti teratur kata-katanya, tetapi secara tidak langsung itu memberikan rasa tanggung jawab dalam diri kita itu. Jadi supaya kita itu bergeser nih dari posisi korban menjadi agen yang aktif dalam kehidupan sendiri. Kemudian ada teknik yang ketiga nih, observasi bahasa tubuh dan gerakan. Kita sebagai konselor juga bisa mengamati gerakan tubuh dari klien karena itu mempengaruhi dirinya gitu. Seperti ketegangan otot, ekspresi wajah ya. Wajah sedih, wajah bahagia itu kan berbeda. Wajah kaget seperti apa, wajah marah seperti apa, itu menunjukkan perasaannya seperti apa. Jadi mimik muka juga sangat berpengaruh atas dirinya. Kemudian gestur, yang gelisah itu kan kita tahu yang gelisah itu nggak bisa tenang, berarti itu menunjukkan kegelisahannya. Kemudian yang kedua nih, dari bahasa tubuh dan gerakan ini kita bisa observasi kesadaran klien. Ya, klien diajak menyadari dan mengekspresikan makna dari gerakan tubuh tersebut secara verbal. Klien juga diajarkan nih, kalau misalnya saya nggak bisa diam, itu berarti kamu sedang gelisah. Eh, atau misalnya kalau seorang guru itu ya, seorang guru seringkali kan guru itu tangannya itu ke belakang. Jadi eh, pegangan tapi di belakang punggung. Nah, itu menunjukkan kebanggaan, percaya diri gitu. Nah, itu kita harus sadar atas gerakan-gerakan tubuh yang kita punya. Kemudian ketiga, ada integrasi pengalaman. Jadi pengalaman-pengalamannya ini juga digali dari klien tersebut untuk menunjukkan siapa dirinya untuk membantu mengatasi masalahnya. Kemudian yang terakhir nih, teknik eksperimen dan peran bermain. Bisa juga dengan cara role playing ya, bermain klien mencoba berbagai cara bereaksi dalam situasi yang sulit secara aman dalam ruang terapi. Misalnya memerankan dialog dengan orang yang menimbulkan konflik, bereksperimen dengan respon yang berbeda, merasakan dampak dari pilihan baru. Nah, ini seperti tadi ya, yang sudah saya contohkan, seorang klien anak remaja dengan ayahnya, itu kan memerankan dialog, itu namanya role playing juga. Dialog, memerankan dialog ayahnya, atau juga bisa memerankan seseorang yang jahat sama dia, gitu, untuk memperluas kesadaran dia. Jadi diajarkan bagaimana cara mengatasi jika ada yang orang yang seperti ini, jika ada yang seperti ini bagaimana. Nah, itu bisa dengan cara memerankan dialog orang yang menimbulkan konflik. Supaya kita bisa mencari pilihan baru nih. Kalau ada orang seperti ini, oh saya harus begini nih, memutuskan pilihan baru. Oh berarti supaya saya tidak disebut judes misalnya. Oh saya berarti harus punya pilihan belajar untuk senyum gitu dan sebagainya. Kemudian apa manfaat dari terapi Gestalt? Yang pertama tentu tadi kesadaran diri ya. Yang kedua supaya klien fokus pada masa dia sekarang. Kemudian supaya klien juga bertanggung jawab. Dan yang terakhir efektivitas klinis ya untuk mengatasi kecemasan, depresi, trauma atau konflik interpersonal. Konflik dalam diri kita ya. Nah, ini ada studi kasusnya nih. Ya seperti tadi ya. Ini mah dengan kursi kosong eh, klien bisa lebih percaya diri.
Nih, kesimpulannya jadi fokus di sini dan sekarang memperkuat pemahaman diri melalui pengalaman langsung, klien bisa kreatif, kemudian interaktif, dan tanggung jawab dan autentisitas. Nah, seperti itu. Itu terapi Gestalt. Kita ada satu lagi sebenarnya nih. Tapi sebentar saya download dulu ya, biar selesai eh sekarang. Saya download dulu ya. Ada teknik trait and factor. Atau ini ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini dulu? Makanya Bu, Oh, sebentar. Ini baterainya juga dicas. Jadi fokus masa depan, sekarang mah jangan masa lalu, hempaskan masa lalu. Teknik seperti ini mah ya, Pak Iwan. Fokus, fokus masa kini, Ibu, bukan masa depan. Nih, kalau masa depan jangan dulu dipikirin ya Bu ya. Ya. Tapi ini ada perbedaan ya. Terus bagaimana nih kalau punya cita-cita? Apa perbedaan cita-cita dengan... Jadi ada dua hal ya. Ya. Terutama dalam tasawuf nih, saya mempelajari ada dua hal. Ada yang namanya tulul amal dan ada yang namanya himmah aliyah. Himatul Kalau Maliyah, tulul Nurul amal Amal. itu adalah ini ya, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu kalau dalam tasawuf itu membuat keras hati, ya, qaswah qulubuhum. Jadi membuat keras hati, suatu qalb ya. Kalau himmah aliyah itu tekad, cita-cita yang tinggi justru itu menjadi prinsip ajaran TKN. Nah, berarti kita bisa membedakan nih, perbedaan angan-angan dan himmah itu apa. Kan itu sama-sama fokus ke masa depan ya. Tetapi kalau angan-angan itu seperti halu. Jadi memikirkan saya kaya, punya rumah banyak, mobil banyak, istri 4 gitu ya, naudzubillah. Nah, apalagi Bagi yang mau ya, pokoknya yang halu-halu seperti itu membuat Udah mau, kekerasan. udah mau dimadu. bagi yang Nah, mampu kalau himmah itu cita-cita eh, punya keinginan untuk masa depan, tapi sambil dengan tindakan. Berarti saya mau sukses, berarti dari sekarang saya berjuang. Jadi tetap aja fokus ke masa sekarang, karena dengan perjuangan itu. Berarti ini ya, ingin kuliahnya kelar misalnya. Berarti dari sekarang kuliahnya benar. Kemudian mulai meneliti tentang, mulai praktek konselingnya, misalnya gitu. jadi jangan Ya, banyak halu ya Bu ya. iya. Ini Yang kedua. kenapa ya nggak bisa di-download? Ada yang buka laptop nggak? Bu Rini, Bu Rini Rini. lagi buka ya. Oke, saya kirim di Adlink ya. Terus tolong share. Bu Rini, halo. Nggak ada Bu Rininya. Orangnya kemana itu? Hanya kemana ini ada dua foto deh Bu Rini teh. Ini kemana? Saya kirim ini materinya di ini. Ini konseling karir nih yang mau berkarir di sini lumayan seru. Boleh di adlink Bu, di adlink. Oke, saya kirim ya. Bentar. Berarti sambil buka editing ya, Bu ya? Eh, Teori trait and udah? Udah dikirim? Ada? Nih Bu, bentar. Teori ini.
Tried and paper macam-macam. Di sini nanti saya mau ada pertanyaan-pertanyaan nih, biar kita tahu cocoknya karier kita seperti apa ya, meskipun udah ibu-ibu, bapak-bapak, tapi ya seru-seruan aja lah. Bu tidak bisa diunduh dulu yang di Edling. Tidak bisa diunduh. Oke, saya kirimkan lagi satu lagi. Kalau di grup bisa nggak dikirimkannya? Oh iya, ke grup aja ya, bener. Ke grup Bu, biar nggak ribet masuk Edling. Maklum, orang-orang tak khusus. Iya. Eh, mau belajar apa? Ih, mau ngomong. Dah. Bentar. Dua ini. Satu itu sebenarnya, kalau nggak bisa dibuka yang atas, yang bawah. Oh, sama Yang aja. mana aja lah, sama aja ya. Rangka matrite and factor. Kelebihan keterbatasan teori. Oh, ini macam-macam bakat. Ya. Ada realistik praktis, menyukai pekerjaan yang melibatkan ketangan, alat, dan aktivitas teknis seperti Ya. teknisi insinyur. Ada investigatif realistis seperti Ya. analisis data. Ada yang bisa share? Oh, Kalau nggak ada, di ini aja lah, nggak apa-apa ya, nggak pakai PPT, sambil baca aja di itu. Lagi mempersiapkan dokumen. di screenshot. Mari ini tarik masuk. Beritahu bila siap ya. Ini lagi dokumen. Ya. Jadi kita masuk cocoknya ke mana? Ya, nanti ada dua teknik ya, asesmennya. Ada yang MBTI, ada apa ini teh? Ada Riasek, ada dua. Oke lah, saya mulai aja ya. Ya. Teori trait and factor. Sambil dilihat aja ya di HP, karena kalau ada yang bisa share, boleh di-share di sini. Udah ada kan-nya di grup. Kalau ada yang bisa ditampilin di sini nih, di layar, ada nggak yang pakai laptop? Laptop saya. Bu Rininya orangnya kemana? Ininya kemana? Kalau nggak ada Pak mah. Dena, Pak Dena pakai laptop nggak Pak Dena? Ada nyimak, cuman ini luplep jadi dua. eh, Oh, nggak bisa iya. menampilkan layar. Pak Musman biasanya suka. Pak Restu. Lagi di mana Pak Restu? Hotel Bu, dicek dulu ya. Oh iya Pak Dena silahkan. Ya. Wah, kayak bangun tidur ini kayaknya. Di sini mah panas sekali di majalah Hai mah. Panas ereng-erengan. Sama di sini juga panas, dari ada ini udah rekok. Aduh, berat. Disarang sama yang hajat. Mitos sudah. Makanya saya pasang dua jum. Soalnya luplep banget dua-duanya. Pak Dena lagi ini. Yang Ada Pak ini, Dena. Bu. Ya yang. Ya yang itu.
Nah, ada ya? Oke, kita mulai nih. Sekarang kita mau membahas tentang teori bimbingan karir. Bimbingan karir itu apa? Nih, bimbingan supaya kita karirnya bagus, misalnya. Supaya seseorang nanti klien yang datang diarahkan bisa memilih karirnya yang tepat bagi dia ya, supaya masa depannya lebih gemilang gitu. Nah, ini dengan bimbingan karir ini. Dan salah satu teorinya adalah teori Triad and Factor. Nah, siapa pencetusnya? Ini diperkenalkan oleh Frank Parsons pada tahun 1909. Beliau dikenal sebagai Bapak Bimbingan Karir Modern. Nah, teori ini berfokus pada mencocokkan karakteristik individu dengan kebutuhan pekerjaan. Di sini itu ada dua ya, ada trait, ada faktor. Trait dan faktor itu dua-duanya beda artinya. Kalau trait itu adalah kemampuan, minat, kepribadian yang kita miliki. Kalau faktor, tuntutan dan kondisi dunia kerja. Nah, artinya apa? Kalau trait itu kan kita itu ya, semua individu pasti punya minat, punya bakat dalam bidangnya masing-masing. Misalnya, bakat saya melukis, bakat saya menyanyi, kemudian minat saya, minatnya ke logis, sukanya matematika, misalnya, itu kan minat. Kemudian ada kepribadian. Kepribadiannya kita seperti apa? Introvert, extrovert, atau apa? Nah, itu kita harus kenali diri kita, kemampuan kita. Kita misalnya mampunya dalam akademik, dalam matematika yang kayak gitu nilainya bagus. Tetapi dalam kesenian aku nilainya cuma 50 misalnya. Oh, berarti saya kemampuannya lebih di bidang logis, yang matematika. Oh, saya misalnya nilainya bagusnya dalam ilmu pengetahuan alam, dalam mempelajari alam, ya. Sementara kalau dalam bersosialisasi kurang, berarti bagusnya dalam bidang alam gitu, gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna, pasti ada yang plus minusnya dalam bidang apa. Itu harus dikenali dalam diri kita itu seperti apa. Kemudian disesuaikan dengan faktor. Ya, kalau yang tadi trait, sekarang disesuaikan dengan faktor. Faktor itu apa? Tuntutan dan kondisi dunia kerja. Pekerjaan yang mau kita ambil itu apakah sesuai dengan kita atau tidak? Karena kan tidak mungkin kita eh, sukanya pinternya dalam ilmu matematika, tiba-tiba kita bekerja menjadi penyanyi, kan nggak mungkin ya. Kalau kita tidak bisa nyanyi, ke jadi penyanyi juga kan itu pasti tidak nyambung. Nah, berarti harus menyambungkan antara diri kita dengan dunia kerja. Makanya harus sangat dikenali diri kita itu seperti apa. Nah, karena kalau kata trait factor ya, kesuksesan seseorang itu bisa dilihat dari kesesuaian antara kemampuan diri, minat bakat dengan pekerjaan. Jadi kalau lebih sesuai berarti kesuksesan lebih di depan mata, katanya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ada 3 langkah utama trait and factor. Nah, yang pertama mengenali diri kita sendiri. Seperti tadi ya, identifikasi minat, bakat, nilai, kepribadian kita secara mendalam. Nilai-nilai juga harus kita gali. Nih, nilai itu seperti apa sih? Nilai-nilai hidup, filosofis hidup. Misalnya, saya ini orangnya suka berbagi sama orang lain. eh saya kurang begitu suka, karena suka berbagi, saya tidak apa-apalah hidup seadanya karena lebih baik bahagia bersama-sama. Maka nanti dia bisa bekerja di bidang sosial, ya, di bidang relawan misalnya. Kan tidak cocok kalau sayanya juga tidak suka berbagi, saya lebih mementingkan diri sendiri, saya sukanya cari uang, uang, dan uang. Tiba-tiba dia bekerja di tempat yang orang lain harusnya sebagai relawan di sana. Kan itu tidak akan cocok. Jadi nilainya juga harus kita perhatikan. Misalnya kalau kita ini sukanya uang, uang, materi, keduniawian, ya lebih baik dia menjadi seorang pembisnis daripada menjadi seorang guru misalnya, karena guru kan gajinya juga seberapa ya, apalagi yang honorer gitu, karena untuk jadi PNS itu agak susah.
Berarti harus disesuaikan dengan nilai diri kita seperti apa. Bukan menyalahkan uang atau bagaimana, justru tidak ada yang salah karena semua orang punya nilainya masing-masing dan dia sendiri yang harus mencari jati dirinya, mencari pekerjaannya yang sesuai, karirnya yang sesuai. Nah, itu bisa dipraktekkan nanti ke klien kita ya, ke anak didik yang biasanya SMA nih, SMA kelas 3 itu bimbingan karir. Atau bisanya yang SMA kelas mau ke kelas 2 itu kan mencari jurusan mata pelajarannya apa mau ke IPA, IPS itu disesuaikan dengan kemampuan dianya seperti apa dan minatnya seperti apa. Nah, yang kedua itu pelajari dunia kerja. Dunia kerja tugasnya nih tugas-tugasnya apakah sesuai dengan kita atau tidak. Misalnya nih apa tugas seorang dosen misalnya. Dosen itu kan dia itu selain mengajar, tugasnya juga adalah meneliti, mengabdi kepada masyarakat. Apakah sanggup misalnya orang yang tidak suka meneliti tiba-tiba disuruh tugas seperti itu? Itu kan pasti jadi beban dan ini untuk meminimalisir beban-beban dalam hidup gitu. Jadi supaya apa? Supaya kerjanya juga enjoy karena sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bekerja sesuai dengan hobi kita itu kan lebih nikmat ya. Hobinya misalnya menggambar, melukis, tiba-tiba dia bekerja sebagai apa ya yang cocok, desain grafis misalnya yang sesuai dengan dia yang suka berimajinasi, berkreatif. Atas deh. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya disesuaikan dengan lingkungan gaji. Gaji juga harus disesuaikan. Guru gajinya seberapa sih? Apakah sesuai dengan diri kita, nilai diri kita atau tidak? Peluang pengembangan karir masa depan juga disesuaikan. Ini. Kemudian yang terakhir, ketiga, cocokkan secara rasional. Padukan trait pribadi dengan faktor pekerjaan menggunakan pendekatan sistematis dan objektif. Nah, udah ya, itu mungkin paham kalau sampai situ. Kita lanjut ke kelebihan dan keterbatasan teorinya. Kelebihannya apa? Memberikan pendekatan sistematis ya. Nih, kelebihan dari trait and faktor menyesuaikan trait dan faktor ini memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam memilih karir. Kemudian membantu kita untuk memutuskan karir yang tepat seperti apa nih di awal mengambil keputusan. Kemudian menjadi pondasi bagi kita terutama untuk akademisi ya, karena nanti akan ada teori-teori karir yang lebih banyak, tapi ini sebagai pondasinya karena digagasnya juga oleh Bapak ini ya, Bapak karir, jadi Bapak pendiri karir tadi. Kemudian mudah dipahami dan diterapkan secara praktis. Tapi ada juga kekurangannya, keterbatasannya, karena menganggap trait dan faktor ini bersifat statis dan tidak berubah. eh, Kita kan manusia ini pasti ada berubahnya lah ya minat terutama minat. Misalnya waktu ke remajanya memang suka cari uang, mengandalkan semua pada duniawi. Dia itu berminat untuk menjadi seorang pembisnis, tetapi lebih waktu semakin lama dia menjadi misalnya orang yang suka bersosial, menjadi relawan, inginnya berkhidmat ya, terutama kita yang di Abah. Itu kan jadi tersingkirkan nilai-nilai kita waktu muda yang ingin uang itu. Sementara kalau dalam berkhidmat kan kita tidak apa menginginkan nilai lebih dari materi duniawi. Itu tentu itu terbatas. Jadi manusia itu sebenarnya bisa berubah. Jadi ini tidak bisa jadi patokan juga teori ini. Kemudian kurang mempertimbangkan perubahan minat sepanjang perjalanan hidup ya yang tadi. Mengabaikan faktor emosional dan kontekstual dalam mengambil keputusan. Jadi emosinya kurang disesuaikan. Bisa jadi kita bekerja memang sudah sesuai nih minat bakat saya di tempat pekerjaan ini. Tapi misalnya atasannya
agak suka marah-marah, egois, suka ngatur, sehingga saya menjadi tertekan juga. Nah, itu kan apa diabaikan kalau dalam teori ini. Kemudian tidak memperhitungkan dinamika pasar kerja, ya, tidak menyesuaikan sekarang ini pasar kerjanya seperti apa, yang banyak lowongan pekerjaan itu apa, itu tidak dibahas juga di sini. Kita misalnya karena sukanya apa ya, matematika, sukanya logis, pengennya jadi guru, misalnya guru ya. Sementara kan guru sudah banyak, lowongan pekerjaannya juga sedikit. Yang membutuhkan itu misalnya jadi apa ya, jadi apa gitu. Nah, itu kan jadi tidak digali di sini, tidak dibahas. Nah, sekarang kita menuju minat bakat. Minat bakat ini kan tadi sudah oh nanti di bawah ya, di bagaimana cara menggali minat bakat ini, ya, yang pertama itu ada namanya tes psikometri, yaitu tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini ada beberapa macam, ada model Riasek, Holland ya, ada juga model MBTI. Kalau saya sukanya menggali yang MBTI. Tapi kita bahas dulu yang di sini ya, sementara nih, yang Riasek. Menurut Riasek itu singkatan dari realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, konvensional. Jadi minat bakat itu bawaan manusia itu pertama itu ada yang suka praktis, yang suka pekerjaan praktis, sukanya pekerjaan pakai tangan, misalnya apa teknisi, insinyur, kemudian yang suka listrik, yang kayak gitu kan itu langsung ke prakteknya langsung. Montir ya, montir yang suka praktek benerin-benerin apa, itu berarti masuknya ke realistik. Kemudian ada juga minat bakat manusia ini yang sukanya investigasi, sukanya kayak detektif, mencari eh, apa, mencari teori berbagai permasalahan, mencari riset, pokoknya untuk memecahkan masalah, berpikir kritis. Nah, itu berarti investigasi atau investigatif, atau yang ketiga artistik, sukanya seni ya, sukanya seni kreatif, suka seni baik nyanyi, tari atau gambar, pokoknya yang seni-seni lah, drama ya, film. Nah, itu berarti artistik. Ada juga yang sukanya sosial, membantu orang lain, tanpa pamrih, yang membantu, relawan. Jadi kalau udah membantu itu rasanya senang, pengennya seperti itu. Itu berarti sosialnya yang, kecerdasan sosialnya yang bagus. Kemudian ada kecerdasan enterprising nih, minat bakatnya. Sukanya memimpin, berwirausaha, berbisnis ya, karena orang yang berbisnis itu biasanya dia suka mimpin. Dia tidak mau menjadi bawahan orang lain, beda dengan pekerja. Kalau misalnya kita tidak mau di bawah tekanan orang lain, berarti kita harus punya usaha untuk diri kita sendiri. Ya, itu berarti jadi pengusaha. Ya, bisa punya anak bawahan yang banyak. Itu berarti kecerdasan enterprising, berwirausaha. Dan ada yang terakhir konvensional, yang sukanya teratur. Teratur itu suka diarahkan, misalnya kerja dari pagi sampai sore seperti itu terus setiap hari, tapi dia senang dengan keteraturan itu. Nah, itu berarti konvensional. Jadi suka yang detail-detail, prosedur, cara-cara. Nah, kalau realistik yang tadi ya, realistik itu cocoknya jadi montir, tukang kayu, teknisi, listrik, operator mesin, yang kayak gitu, yang realistik langsung praktek. Kalau yang investigatif, yang suka investigasi itu ya, cocoknya jadi peneliti, programmer, dokter, arsitek. Kemudian yang suka seni, cocoknya jadi fotografer, penulis, musisi, desainer ya. Kemudian yang sosial, contohnya jadi perawat, pekerja sosial, psikolog, guru, konselor juga cocok. Nah, kemudian enterprising, cocoknya jadi agen penjualan, pengusaha, politisi, pengacara. Konvensional yang suka keteraturan, cocoknya jadi staf, administrasi, jadi pustakawan, jadi analis data, jadi kasir, atau jadi kerja pabrik, misalnya jadi apa yang teratur seperti itu. Kerja kantoran, ya.
Nah, caranya bagaimana sih untuk menggali minat bakat? Yang pertama tadi tes psikometri, kemudian ada refleksi diri, ya. Cari pengalaman-pengalaman masa lalu kita waktu masih kecil, sukanya apa, waktu sekolah nilai-nilai yang bagus dalam akademik yang mana, pengalaman kita apakah suka sosial atau yang mana, kita gali. Nanti klien juga harus digali mendalam masa lalunya. Kemudian konsultasi dengan profesional ya, dengan konseling itu tadi ke psikolog atau ke konselor. Kemudian explore langsung. Bisa juga explore langsung, langsung dicoba nih magang di tempat tersebut. Apakah cocok atau tidak? Kalau tidak ya cari lagi yang lebih cocok. Merasakan lingkungan kerja. Ya, supaya apa? Supaya kepuasan kerja tinggi, ya, supaya akselerasi karirnya juga lebih meningkat. Jabatan yang sesuai itu ya, kalau kerjanya sesuai, jabatannya itu cepat meningkat. Kan ada yang namanya linearitas kalau dalam dunia akademisi itu. Kalau sesuai, dia itu seorang apa? eh, Cocoknya jadi entrepreneur, apalagi pemimpinannya kuat. Ketika dia berbisnis, dia akan cepat punya anak buah nantinya. Punya anak buah, bisnisnya akan cepat naik gitu. Kalau sesuai. Kemudian sehat mental juga. Sehat mental itu mengurangi stres. Karena kalau bekerja sesuai hobi, sesuai dengan kemampuan kita, itu tentu mengurangi stres dan burnout. Burnout itu ada jenuh, kejenuhan yang sangat dalam. Jadi kalau kan aktivitas kita ketika beda dengan kemampuan kita itu nantinya lama-kelamaan akan menjadikan sebuah jenuh yang sangat fatal seperti burnout itu tadi. Kemudian produktivitasnya juga optimal ya. Nah, saya lanjut nih, boleh Pak Dena di ini di tidak usah di-share, udah di ini. Baik, Bu. Nah, Sudah ya. kita lanjut nih mau ke MBTI. Sekarang boleh tanya jawab di sini. eh Coba yang hadir yang bisa on cam boleh di on cam. Karena nanti kita yang ada buku di sampingnya boleh ditulis. Ya, aduh Bu Eli lagi di mana? Nih, sekarang kita mau ke analisis MBTI, mencari minat bakat kita. Sebenarnya MBTI ini bisa untuk menganalisis kepribadian, bisa juga menganalisis minat bakat karir kita ke depannya. Tapi ini mah cuma ini ya, sambil permainan aja. Karena kalau mau hasil yang lebih akurat, nanti Ibu Bapak bisa coba cari di Google juga banyak ya di pencarian itu tes MBTI supaya lebih akurat. Tapi di sini kita mau bikin gambarannya aja dulu. Nah, jadi MBTI itu ada eh, 8 kepribadian. Coba nanti Ibu Bapak pilih sesuai yang mana. Yang pertama itu ada introvert dan extrovert ya. Introvert itu orangnya Ibu tahu kan introvert ada extrovert. Kalau introvert itu dia itu eh, bukan, kan sering ada yang mengartikan introvert mah pendiam. Kalau extrovert itu berani, suka tampil depan umum. Padahal bukan seperti itu ya. Maksud dari introvert dan extrovert ini, introvert adalah orang yang senang, orang yang ketika dia jenuh, dia punya beban, dia langsung diam, menghabiskan diri untuk sendiri. Dan ketika sendiri itu energinya jadi lebih meningkat. Itu introvert. Jadi introvert itu mengisi nya dengan cara menyendiri. Itu introvert. Kalau extrovert itu energinya itu diisi dengan cara dia harus bertemu banyak orang. Itu extrovert. Coba, Ibu Bapak sudah milih introvert atau extrovert? Kalau Extrovert. introvert itu tulis aja I. Kalau extrovert tulis E. Ya, introvert I, extrovert E. Kemudian yang kedua ada namanya eh
sensing dan intuitif, ya. Kalau sensing itu sukanya praktek langsung. Sensing, misalnya kayak tadi praktek mengerjakan langsung. Ketika apapun mengerjakan, fokusnya itu ke sensing itu ke masa lalu sama masa sekarang. Jadi misalnya dia kalau ngomongnya juga detail, detailnya misalnya saya pergi, kalau bicara ya, saya pergi ke kamar mandi, kemudian ini, kemudian ini, dijelaskan secara detail. Kemudian apalagi, kalau sensing itu lebih ke praktek kayak act of service gitu ya, kayak act of service. Jadi melayani secara langsung. Atau yang kedua, kalau ibu bapak sensing, tulis di situ S, ya, S. Ada juga yang kedua, kebalikan sensing adalah intuitif. Intuitif itu kalau bicara ya, bicara atau nulis atau dia jadi penulis, itu kata-katanya suka ambigu. Jadi lebih ke ide-ide. Ambigu itu seperti eh lebih ke umumnya aja. Kalau ngomong itu kadang tidak ingin dipahami oleh orang lain secara seutuhnya. Misalnya saya eh, tidak usah mengatakan saya hari ini sedang sedih. Itu kan berarti to the point itu sensing. Kalau intuitif, misalnya cuaca hari ini senja di saat ini mendung gitu. Jadi orang lain bisa mengartikan A, bisa mengartikan B, itu intuitif. Jadi punya ide-ide yang luar biasa, itu intuitif. Atau juga intuitif itu fokusnya ke masa depan. Jadi nanti ya saya ini seperti ini, kemungkinan yang terjadi. Jadi pikiran dia kalau seperti ini, kemungkinan nanti akan begini, akan begini, akan begini. Jadi pikirannya itu ke masa depan. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu adalah intuitif. Coba Ibu bisa, kalau intuitif itu tulisnya N. Kalau sensing, S, intuitif, N. Udah ya. Kemudian yang ketiga, ini apa satu lagi? Thinking, ada feeling. Itu tipe ngambil keputusannya yang mana? Ada yang thinking itu pemikir, kalau ngambil keputusan sesuatu harus mikir dulu nih, mikirnya juga lama. Kalau feeling, pakai perasaan aja. Kalau thinking dipikir, kalau feeling pakai perasaan. Kalau thinking itu pemikir biasanya seperti ini. Apa-apa dipikirkan, terus biasanya orangnya lebih suka disebut eh, orang yang cerdas, orang yang pintar menyelesaikan masalah, itu berarti thinking. Kalau orang yang senang disebut orang baik, orang yang baik lah seperti itu disebut feeling. Coba Ibu pilih mana? Kalau thinking tulis T, kalau feeling tulis F. Kalau feeling itu misalnya dalam chat WA ya, ada orang yang mengatakan sedih apa, itu langsung berasa ke hatinya. Pokoknya perasa banget, itu berarti feeling. Sekarang lagi viral kan di TikTok itu, coba bicara ini sama siapapun. Misalnya saya sedang sedih, kemudian saya beli roti. Nih, apa pikiran ibu saat ini? Coba Bu Rinsun, kira-kira Bu Rinsun mau jawab apa? Saya saat ini sedang sedih, kemudian saya beli roti. Apa ya? Coba tanggapannya apa ke saya gitu. Saya sedang ini sebagai teman Bu Rinsun. Ya, Saya cerita ke Bu Rinsun, Bu, saya hari ini lagi sedih, kemudian saya beli roti. Kira-kira jawaban Bu Rinsun apa? Lapar. apa ya? Lampiasan Jadi dia Coba makan dia ya. lagi terus beli roti gitu. Bu Desi jawabnya kira-kira apa kalau Bu Desi? Itu melampiaskannya ke makan ya.
Jadi lapar ya. Oh, Jadi thinking, berpikir seperti itu gitu. ya kalau ada yang kayak gini, jawabannya kayak gini. Oh, kamu sedih kenapa? Berarti dia feeling. Jadi perasaan banget. Beda jangan, oh roti, roti apa belinya? Dia nggak mikirin perasaan orang. Oh, jadi ke thinking aja. Oh, beli roti gitu. Gitu, itu berarti thinking. Ini salah fokus ya. Iya, kalau Kalau thinking itu pengertian pemikir keduanya itu jadi kurang gimana? memperhatikan perasaan orang lain. Oh, Nah, itu tapi dia biasanya orang pintar kalau thinking ya. Itu berarti kalau Hah? feeling empatinya bagus. oh gitu. Tuh. Kalau thinking P ya, kalau feeling F. Udah ditulis? Udah Nah, yang tergantung terakhir ada judging, ada perceiving. Nah, kalau judging itu ini apa? Nah, Fleksibel. Dia nggak suka aturan. Kalau judging, maaf maaf, judging itu suka aturan. Kalau perceiving dia jiwanya bebas. Judging itu kalau sekolah pagi-pagi banget gitu ya, sesuai aturan takut terlambat. Kalau ada tugas langsung dikerjakan takutnya telat gitu. Itu judging. Tapi biasanya kaku. Kaku itu kalau ada sesuatu yang beda terjadi dia kok kenapa ini bisa begini gitu. Ketika ada sesuatu yang beda itu berarti judging. Ada yang perceiving. Perceiving itu bebas jiwanya. Dia ya telat juga nggak apa-apalah. Nanti ngerjain juga ya nanti aja nyusul gitu. Jadi fleksibel aja. Mau ada perubahan yang terjadi sama diri dia, misalnya tiba-tiba begini ya udah gitu. Itu berarti persaving. Mau orang lain begini memaklumi gitu. Itu persaving. Udah, kalau Kayak gini, judging J, kalau persaving P. yang Nah, perseving udah. tadi gimana maksudnya, Bu? Maaf. Yang bebas. tidak suka, yang bebas, persaving tidak suka taat aturan. Kurang suka aturan. Kalau persaving itu tidak cocok jadi PNS yang setiap hari harus kerja jadi dari jam 7 sampai jam 4 sore misalnya karena gampang bosen aja. Random ingin apa gitu, besoknya ingin apa lagi gitu. Beda dengan yang suka taat aturan tiap hari kerjanya begitu juga enjoy. Udah, Ibu? Dah. Coba Yang taat aturan itu apa, Bu? Tadi terpental. judging. Legging. Jadi, Tulisnya J aja, J. Kalau celana legging. Kalau yang ini persaving P. Udah? Nah, Ibu Rinsun apa? Udah disingkat? INTP atau ISTJ atau apa? Udah. Jadi ESTP. ESTP. Oke, Ibu Desi. sama ISPP. Oh, ISTP. Bu Leni. IESNTFJP Nah, kan cuma 4. Bapak milih lagi 4. 4. Kamu mah STD kali. Oh, Kan tadi ISTJ. extrovert, introvert. Pilih salah satu. E atau I? I introvert, E extrovert. Oh, Yang kedua, dikira teh semuanya. Oh, berarti ngambilnya di I, ambil introvert. satu aja. Tadi di antara dua-dua tadi. Terus pilih satu, Iwan. Pribadi kamu seperti apa? Yang kedua, ISTP. 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 Bu Rini apa, Bu Rini? ISTP. Oke, ISTP. Saya share nih. Sebenarnya itu bisa melihat kepribadian kita, tapi nanti aja lah. Sekarang kita fokus ke bimbingan karirnya aja dulu. ISN. Bukan yang ini, maaf. PJ ini mah. Izin Bu dosen mau bertanya. Ya. Kalau yang persaving itu ya kan kebetulan bisa termasuk diri saya, Lup-lup. Pak Acep, lup-lup. diri saya pribadi gitu Bu dosen. Jelas ya Bu ya sekarang Bu? Ya, persaving. Ya dalam persaving gitulah udahnya jadi termasuk ke diri saya gitu Bu dosen.
Nah, Ya. kalau misalnya lagi kerja atau gimana ya merasa bosan jenuh gitu tuh. Mm-mm. Apakah itu dari karakter atau dari apa gitu Bu dosen? Itu Apakah bisa masih jadi bisa dirubah karakter. lagi gitu tuh? Ya bisa jadi Siap Bu karakter, dosen. jiwanya emang bebas, atau bisa jadi ada sesuatu yang triggernya seperti itu. Kalau karakter biasanya dari kecil juga kayak gitu, bosenan, apa, cari ingin sesuatu yang apa gitu. Saya juga reshaping sebenarnya, nggak bisa. Jadi sekarang ini apa, besoknya mau apa, mau apa, mau apa gitu. Nggak bisa setiap hari begini, 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 nggak bisa. Ya nggak apa-apa, itu kan bawaan diri kita. Nah, di sini ada ya. Nih, kalau ibu tadi siapa? Nih, kita baca lagi ISTJ. ISTJ itu introvert, sensing, thinking, judging. Itu biasanya bertanggung jawab nih. Biasanya Cocoknya jadi polisi, hakim, dokter ya. Nanti kita bisa praktekkan ke anak atau ke siapa. Tapi sebenarnya belum tentu juga kita itu sesuai atau tidak ya, karena banyak aspek yang harus dinilai. Kadang anak juga tidak jujur atau gimana gitu. Ini mah untuk gambarannya aja ya. ISFJ cocoknya jadi interior design, perawat, apa ini? Nah, pokoknya introvert yang sensing nih itu cocok untuk membantu, terutama yang feeling ya, feeling itu membantu orang lain cocok banget. INFJ, INFJ cocoknya jadi desainer, dosen, guru backup, psikolog karena N itu intuitifnya jalan, ide-idenya bagus. Jadi yang lebih jarang itu adalah intuitif sama thinking. Thinking itu jarang. Makanya kalau ada yang intuitif sama thinking itu biasanya IQ-nya lebih tinggi dibanding yang sensing feeling. Tapi itu kecerdasan intelektual. Tapi kalau yang sensing feeling itu kecerdasan apa? Kecerdasan ke orang lain, kecerdasan sosialnya bagus. Nih, INTJ. INTJ itu introvert, intuitive thinking, judging, cocoknya nih jadi profesor ya, dokter, programmer karena dia itu suka menyendiri, suka kemudian tapi idenya banyak, pemikir juga, tapi dia taat aturan nih, taat aturan INTJ. Cocoknya jadi programmer yang di perusahaan-perusahaan besar itu atau Tapi jadi saya analis lihat ini di apa gitu. gambar-gambar ini kebanyakan wanita itu feeling ya, benar juga ya. Tapi iya, tapi ada juga yang thinking, tapi Itu ini aku ternyata pengusaha, buset. ISTP pilot nih. Nah, IS itu kalau saya itu ISTP. cocoknya berarti ibu jadi pilot, teknisi, ahli forensik, insinyur. Jadi Mungkin jadi sensing. insinyur mungkin ya, Bu dosen. Kalau jadi Amin. pilot mah nggak mungkin. Kalau sekarang nih disesuaikan dengan sekarang gimana tuh dak? Gak mungkin lah jadi insinyur sebentar nih. Nah, itu nggak mungkin. Dah Kayaknya gimana gitu ibu-ibu ya? mah. mm-mm. Nih Soalnya bisa jadi soalnya ilmuwan juga bisa Bu Cena. soalnya saya juga ada perasaannya Jadi juga. yang teknis-teknis membantu orang berarti ibu membantu orang tapi harus mikir dulu ya. Nah, begitu. Enggak, jadi harus harus memikirkan apa kalau Hmm, kalau eh, kita membantu ini nantinya gimana ya, jadi banyak Tapi pengen pemikiran-pemikiran gitu. membantu sebenarnya ya, tapi Eh, banyak eh, mikirnya tapi dulu. ada takutnya, nah gitu. Ya. Bu Rinsun tadi apa? ESTP. Wih, hebat ESTP. pengusaha. Oh iya, ESTP ini extrovert sensing thinking perceiving. Cocok jadi marketing, pengusaha, sales. Jadi Ibu gayanya itu Betul. sebagai seorang pemimpin ya Bu. Betul, kan bisnis juga alhamdulillah lancar ya, walaupun Di, bisnis online eh, dan sebagainya. Kita juga di bidang kreatif, TikToker ya, emang nyambung bener, bener banget. jadi cocoknya emang dia mimpin ini ya, usaha juga bisnis. Bu Desi tadi apa Bu Desi? Hmm,
Tadi itu sebentar. Apalagi ISFJ. Oh, yang ISFJ. kedua. Yang kedua. Interior design. Mantap. Jadi Perawat. introvert, sensing, feeling, judging. Wah, Ibu taat aturan, tapi suka menolong orang juga, perasa juga. Nah, itu ISFJ. Ya. Kalau saya ini Eh, meyakinkan ini. Ya, cocoknya jadi TMJ perawat ya. Pekerja sosial juga bisa, Ibu, kalau sekarang. Jadi relawan ya, cocok banget. Relawan. Jadi ENFJ. kerjanya itu suka empati. Jadi konselor juga itu cocok ya. Iya. Nah, konselor itu biasanya yang ada feeling-feeling nih, konselor mana? Nih, ESFP tuh jadi biasanya yang introvert feeling. INFJ nih, konselor nih, psikolog. INFJ atau ISFJ itu cocok jadi konselor, membantu orang. Bapak siapa tadi itu? Iwan. Pak Ya, Iwan, apa? itu Abi ya meyakinkan. ENFJ. ENFJ, extrovert, intuitive, feeling, Oh, yang judging. terakhir. bukan. Siang sebelum terakhir ENFJ. ENFJ. Yang kedua HRD. terakhir ya. Itu Psikolog. ada di grup. Psikolog, berarti cocok Pak tuh jadi psikolog, jadi konselor, membantu Psikolog. orang lain, membangun Jadi motivator. motivator. Kalau saya kok nggak nyambung ya, ya Bu dosen ya. Bu Nggak dosen, jadi apa? kalau saya masih lebih ke INFJ, Bu dosen. Hah? INFJ. Oh, yang konselor itu, yang psikolog. Tapi Bu Rina cocok juga. Ya. Dalam Gimana? bidang konselor, misalnya dalam bidang akademisinya ya tidak apa-apa. Berarti Ibu belajar tentang ilmunya, biasanya keilmuannya lebih bagus ya. Nggak tahu. Kalau ini wajib marketing, aduh. Tidak Bu apa-apa, dosen, Bu. Bu dosen. Kalau Malahan aku bodas ke nggak depan, Bu nyambung dosen. itu kok jadi bagian marketing gitu. Kalau sekarang yang dialami gitu ya, nggak nyambungnya itu. Tapi tidak apa-apalah, membantu orang kan Bu ini bisa dosen, berubah ya, minat bakat itu. kalau saya Apa? lebih masuk ke INFJ bukan Bu dosen? Kalau saya lebih masuk ke INFJ bukan? Ya nggak tahu Bapak itu Tadi perasaannya pilihannya gimana? apa? Nulis apa Nah. maksudnya? Bapaknya ekstrovert, Ya, introvert. introvert. Intro. Introvert. Intro Pak Cep mah. Intro, Iya, berarti jadi intro psikolog. pendiam Jadi apa banyak ngomong gitu. Padahal bagian Bukan, introvert marketing itu ya, bukan Pak Cep ya. pendiam. Banyak Bukan ngomong apa arti pendiam introvert gitu. pendiam, bukan. Kata saya juga introvert extrovert itu bukan arti pendiam dan tukang ke depan, bukan. Introvert itu adalah ketika Punya dia ide. habis energi nih, lelah. Kalau Bapak lelah, biasanya pengennya menyendiri atau biar semangat lagi pengennya ketemu banyak orang. Kalau sudah ketemu banyak orang jadi semangat, berarti extrovert. Kalau sudah ketemu banyak orang malah jadi lelah, malahnya pengennya menyendiri, itu berarti introvert. Oh, berarti saya mah Bu dosen, berarti Bu dosen. Introvert. Senangnya banyak orang ya. Kalau Tapi udah ketemu orang vaksinasi ENFJ. tapi terlihat ENFJ berarti jadi editor. Woi, Bu dosen. Tergantung fisik, Bu MJ, dosen. Tergantung kondisi fisik sama itu. bukan ya. ya bisa berubah-ubah lah mana W-nya. Jadi psikolog atau motivator. Cuma AA. Berarti kalau psikolog kadang psikolog diri sendiri, kadang bisa psikolog jadi orang lain, beneran gitu. Nah, itu betul Bu dosen. Bahkan kan ganda, dosen. Bukan kepribadian ganda ya? Bukan. Jadi ini orang teh gimana? Misalkan sehari intro, sehari ekstro. Tapi itu biasanya bawaan kita sih, nggak ganda-ganda gitu.
Kalau introvert ya introvert aja Bu, setiap harinya kayak gitu. Iya, Iya, masa tapi Pak rubah-rubah wae? Ayeuna suka gaul. Kamu itu Padena itu enggak serius Bu. Padena. Tapi itu serius Bu dosen. Terkadang memang kayak gitu Bu dosen. Ada Kadang suka menyendiri, tapi kadang juga suka banyak orang gitu. Bisa menyesuaikan gitu. Bukan karena oh kita ibaratkannya kan Asik-asik yang ada ngobrol yang tuh. ada yang orang bilangnya katanya apa namanya mental kurang, tapi enggak Bu dosen. Mm-mm. Siap aja gitu. Mau ngobrol mau gimana, bahkan ngeladak pun juga siap gitu. Ya Ya. intinya kadang masuk gitu, kadang kadang pendiam, kadang Heeh. gitu, tapi tergantung penempatan gitu. Kadang Lebih Ini yang ke ngobrolnya ibaratkannya siapa? mah Nggak kelihatan di sini Pak siapa yang ngobrol? Pak Chef Acep, Badro. oh Acep. Oh, Acep, wajahnya mana tuh? Keluarkan ekstrovert. geuning salah iya. Kamu introvert sampaikan wajah. Nah, Keluarnya. Itulah pokoknya ya. Pak, ini siapa lagi? Ada yang mau? Pak Dena Terkait apa tadi? ya. INTP apa Bu? Ininya Bu, INTP. hadirnya. Ya, Ya, INTP introvert, intuitive thinking, perceiving. Itu cocoknya jadi ilmuwan, jadi dosen juga cocok. Jadi INTP itu karena saya juga kayaknya ya, kayaknya INTP. Nggak, jadi INTP itu lebih ke apa ya? Introvert, kemudian intuitif, punya ide-ide. Kalau ngomong kadang ambigu, ambigu itu punya ide yang besar, nggak bisa diceritain satu-satu ya. Kalau misalnya bikin status nih, sengaja pengen orang si ini mengartikannya gini, orang ini mengartikannya gini. Jadi bikinnya yang nggak jelas-jelas amat gitu. Nah, kemudian ada thinking, pemikir juga, kemudian pershaping bebas. Nah, itu biasanya cocoknya jadi apa? Karena biasanya ya INTP itu ini kalau dari segi IQ bagus gitu, lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi harus bisa diatur juga karena kadang dia eh, terlalu bebas jiwanya, jadi tidak mau sesuai aturan. Jadi pengennya semaunya dia sendiri. Terlalu banyak mikir, terlalu perfect kalau memecahkan masalah. Ini terlalu perfeksionis, kemudian nggak suka asal-asalan, tapi kalau ngomong basa-basi dia nggak suka ngomong basa-basi, pengennya ngomongin sesuatu yang eh, ide-ide besar gitu, yang bermakna apa gitu, gitu nggak Pak Dena? ya kurang lebih begitu. Tapi kalau Iya, jadi terapis berkebutuhan khusus dan terapis komplementer gimana Bu dengan karakter INTP ini? iya. Kalau INTP itu lebih ke bisa juga karena dia itu senangnya mengulik-ngulik diri sendiri ya, ngulik diri sendiri nih. Oh, saya ini begini, orang lain begini. Jadi dia gampang paham orang-orang di sekitar, intuitifnya juga bagus, eh, gampang paham, memahami orang. Tapi kadang INTP itu karena dia cenderungnya thinking, pemikir sama intuitifnya juga kuat, dia jadi ininya kurang, empatinya kurang. Tuh. Kalau INTP ini kayak orang seperti yang Mau cuek, gak peduli sama orang lain. libur Ya karena dia sekali. banyak berpikir gitu di dalam otaknya begini begini pikir. Jadi kadang seperti tidak peduli sama orang, tidak punya empati. Tapi ya itu kekurangannya. Tapi itu bisa digali terus ya kalau empati. Insya Allah dengan lambat laun. Karena kan terutama kita belajar di bidang konseling, mencari tahu tentang diri kita, tentang masalah-masalah. Pasti empatinya bisa lebih digali dan bisa diterapkan. Cocoknya untuk mengembangkan ilmu sih Pak Dena kalau mau mah ya lebih mencari kalau mau fokus di bidang konseling di bidang terapi-terapi seperti ini ya cari tahu nanti bikin jurnal-jurnal bikin penelitian karena memang sukanya neliti gitu gak Pak Dena? Ya betul. Kadang suka ada ide-ide baru, cuman eksekusinya Ya. belum jalan. Sempat sih jadi ini Bu, terapis berkebutuhan khusus ya. Mm-mm. Cuman karena ada ini ya, dari karakter mungkin tadi lebih bebas ya. Mm-mm. Dari jam kerja itu pasti plek gitu, terus dengan metodenya itu aja, terus kadang ada downloadnya juga gitu. Mm-mm. Dia pengen sesuatu yang baru itu apa Ya, betul betul. ya tidak apa-apa semuanya kita hargai karena
memang itu pemberian Allah ya. Ada yang begini, ada yang begini, tapi ya kita hargai dengan jadi tujuan dari mempelajari minat bakat ini kita bisa lebih menghargai orang lain punya kebutuhannya sendiri, punya gaya hidupnya sendiri. Kepada yang seorang introvert kepada yang extrovert juga tidak menyalahkan. Ih, kenapa ya dia itu meni heboh gitu. Nggak begitu, karena memang dia kepribadiannya seperti itu. Orang yang heboh, yang extrovert kepada orang pendiam yang suka menyendiri di rumah juga tidak menyalahkan. Memang dia bawaannya seperti itu, gitu. Jadi saling melengkapi, saling ini ya, mengisi kosongan setiap orang. Orang yang pemikir menghargai kepada yang perasa. Kenapa sih si ini mah baperan? Padahal dia memang perasa, misalnya gitu. Kenapa sih dia ini cuek amat, mukanya datar, kayak nggak peduli sama orang? Bisa jadi dia tipe thinking, padahal nggak tahu juga ya perjalanan hidup bisa membuatnya lebih berempati gitu, lebih apa gitu ya. Ini sudah jam 3. Mudah-mudahan dipahami dan bisa dipraktekkan nanti kepada klien. Dan kalau ibu bapak masih belum paham, bisa ini ya, dipelajari di Google juga banyak. Carinya MBTI aja. Atau misalnya INTP apa? Di Google juga bisa. Atau di TikTok juga ada INTP, ESTP. Ada juga yang pribadi ESFP. Gak ada ya di sini mah. Ya ESFP. Dia cocoknya jadi artis, di penghibur. Kalau ada, gak ada ya. Jadi artis, penghibur, public figure, jadi pelawak gitu. Itu ESFP. Dan banyaklah bisa digali. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan ya. Udah sore juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi. Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma